siang. Selamat siang, Bapak. Nah, jadi terima kasih karena sudah bersedia mengikuti sesi konseling karir hari ini. Nah, jadi sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita diskusikan dalam sesi ini itu dijaga kerahasiaannya. Oke. Nah, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, Bapak, kabar saya baik. Namun, akhir-akhir ini saya sedikit bingung memikirkan masa depan saya setelah lulus. Baik, terima kasih sudah berbagi. Saya memahami bahwa memikirkan masa depan dan karir memang sering membuat seseorang merasa bingung. Nah, bisa bisa diceritakan lebih lanjut yang sedang kamu rasakan. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling, sebentar lagi lulus. Tapi saya masih bingung ingin menjadi guru BK, melanjutkan kuliah, atau mencoba pekerjaan lain, Pak. Jadi saat ini kamu masih merasa ragu dalam menentukan pilihan karir setelah lulus. Apakah akan bekerja sebagai guru BK atau melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan lain? Iya, benar. Menurutmu apa yang membuatmu paling bingung dalam memilih? Saya takut salah memilih. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga membuat saya berpikir untuk segera mencari pekerjaan, Pak. Saya mengerti. Di satu sisi, kamu ingin mengembangkan diri melalui pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi, di sisi lain, ada pertimbangan ekonomi keluarga yang membuatmu berpikir untuk segera bekerja, ya kan? Ya, betul sekali, Pak. Mari kita coba mengenal minat dan bakat yang kamu miliki. Aktivitas apa yang paling kamu sukai selama kuliah? Saya suka membantu teman yang sedang memiliki masalah dan senang berbicara di depan kelas saat presentasi. Saya juga pernah menjadi panitia seminar dan senang ketika harus berinteraksi dengan banyak orang. Jadi, dari cerita tadi saya melihat bahwa kamu memiliki minat dalam membantu orang lain, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan banyak orang. Menurutmu, apakah itu juga menjadi kelebihan yang kamu miliki? Sepertinya iya. Banyak teman yang sering meminta saran kepada saya, Pak. Jadi, dalam konseling karir terdapat teori Holland atau RIASEC. Nah, teori ini menjelaskan bahwa pilihan karir seseorang biasanya dipengaruhi oleh minat dan kepribadiannya. Nah, dari cerita yang kamu sampaikan tadi, saya melihat kecenderungan pada tipe sosial, yaitu orang yang senang membantu, membimbing, mengajar, dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi karir yang sesuai dengan tipe kamu itu ada yang pertama guru BK, yang kedua ada konselor, yang ketiga ada HRD atau Human Research Development, yang keempat ada trainer atau pelatih. Nah, yang terakhir ada pekerja sosial. Bagaimana pendapatmu tentang hasil tersebut? Saya merasa cukup sesuai, terutama pada bidang konseling dan HRD. Nah, jadi perencanaan karir penting dilakukan sejak usia muda agar seseorang memiliki tujuan yang jelas dan dapat mempersiapkan kemampuan yang dibutuhkan. Nah, jika tidak memiliki rencana karir, seringkali kita hanya mengikuti keadaan tanpa mengetahui arah yang ingin dicapai. Nah, sebaiknya dengan perencanaan yang baik, kita bisa menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, menurutmu target karir apa yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan? Saya ingin bekerja terlebih dahulu untuk membantu keluarga saya, Pak. Lalu melanjutkan pendidikan S2 saya. Nah, itu merupakan tujuan yang cukup jelas dan realistis. Nah, jadi berdasarkan minat, bakat, dan kondisi ekonomi yang kamu ceritakan, ada beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, melamar sebagai guru BK di sekolah. Nah, yang kedua ada mencari posisi HRD atau staf pengembangan SDM di perusahaan. Yang ketiga ada mengikuti program pelatihan atau sertifikasi yang mendukung karir. Yang keempat ada bekerja terlebih dahulu sambil menabung untuk melanjutkan studi S2. Nah, jadi
Untuk mencari informasi karir, kamu dapat mengakses yang pertama itu ada Jobstreet, yang kedua ada Link ID, yang ketiga ada Glints, yang keempat ada website resmi kampus atau instansi pendidikan, yang terakhir ada portal karir dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, jadi setelah diskusi hari ini, apa yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri? Saya jadi lebih memahami bahwa saya memiliki minat pada bidang sosial dan membantu orang lain. Saya juga lebih yakin untuk bekerja terlebih dahulu sambil mempersiapkan rencana studi saya selanjutnya, Pak. Nah, bagus sekali itu. Saya senang mendengar bahwa kamu mulai menemukan arah karir yang lebih jelas. Nah, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membuat daftar pekerjaan yang sesuai dengan minatmu dan mulai mencari informasi lowongan kerja. Nah, jadi terima kasih sudah berbagi cerita hari ini. Semoga rencana karir yang telah disusun dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Sama-sama, semoga sukses untuk perjalanan karirmu ke depannya ya.